Bismillahirrahmanirrahim. Ila habrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakri wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Summa ila ruh ummina sayyidatina Khadijatul Kubra. Summa ila ruh ummina sayyidatina Fatimah Zahra. Summa ila ruh ummina sayyidatina Aisyah Ridha. Summa ila ruh sayyidina Al-Hasan. Summa ila ruh sayyidina Al-Husain. Summa ila ruh sayyid muhajir ilallah Ahmad ibn Isa. Summa ila ruh sayyid faqihil muqaddam Muhammad ibn Ali ba'alawi usulihim wa furu'ihim. Summa ila arwahi jami'il awliya'i wal ulama'i was suhada'i was salihin min masyarikil ardi ila magharibiha. Summa ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Yang pernah Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad, yang berkendaraan burak Nabiullah Muhammad. Tak ada bibir tanpa sebut Nabi Muhammad. Tak ada mulut tanpa puji Nabi Muhammad. Maulaya sholli imana abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Kuharap lihat wajah Nabi Muhammad. Kuharap masuk surga dengan Nabi Muhammad. Kabulkan hajat kami berkat Nabi Muhammad. Hajat dunia akhirat berkat Nabi Muhammad. Maulaya sholli salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sayyidul imami kulli imami alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pertama dan utama yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib dimanapun beliau-beliau berada, dan yang sama-sama kita muliakan para alim ulama serta guru-guru agama, dan yang ulun muliakan para muhibbin jamaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh berkah guna sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu keharibaan junjungan kita Seri baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang istiqamah mengikuti ajaran baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallas salata ma'al jama'ati, barang siapa yang mengerjakan sembahyang dengan cara berjamaah, wa jalasa fi halaqatil alimi, dan sesudah mengerjakan sembahyang berjamaah dan duduk fi halaqatil alimi, di dalam perkumpulan atau perhimpunan orang alim, yang mana di dalam perkumpulan tersebut ada orang yang mengerti tentang masalah ilmu agama Islam. Wa sami'a kalamallahu ta'ala, dan mendengarkan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila bihi, dan ma'amalakannya. A'tahullahu ta'ala
niscaya Allah Ta'ala memberi sittatu asya'a, yaitu 6 perkara atau 6 macam kelebihan. Pertama, akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ar-rizqu minal halali. Allah berikan rezeki daripada yang halal. Allah berikan daripada usaha yang halal, makanannya halal. Wa yanju min adzabil qabri, dan yang kedua, Allah jauhkan daripada azab kubur atau siksa kubur ataupun fitnah kubur. Yang ketiga, wa yu'ta kitabahu biyaminihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan catatan amalnya, catatan kitab amalnya biyaminihi, dengan tangan kanannya. Artinya orang itu menerima catatan amal ibadahnya pada hari kiamat itu menerima dengan catatan menerima dengan tangan kanannya. Maka ini alamat orang yang berbahagia, orang yang dapat keberuntungan dari Allah Ta'ala. Yang kelima, wa yamurru, yang keempat, wa yamurru ala sirati kal barqil khatibi, dan dilewatkan di atas jembatan Siratal Mustaqim, yang jembatan tersebut perjalanannya akan ditempuh dengan 3000 tahun perjalanan baru sampai ke seberang. Namun orang yang waktu di dunia melaksanakan sunnah Nabi, yaitu mengerjakan sembahyang fardu dengan berjamaah, sesudah itu dia menghadiri majlis ilmu, duduk di perkumpulan orang alim dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengamalkan daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lewatkan di atas Siratal Mustaqim kal barqil khatibi, seperti kilat menyambar, saking cepatnya. Dan yang kelima, wa yasuru ma'an nabiyina, dan Allah halau dan dikumpulkan atau dihalau ma'an nabiyina, beserta dengan para nabi-nabi. Dan yang keenam, wa banallahu lahu baitan bil jannati, dan Allah bangunkan baginya baitan, rumah atau istana, bil jannati, di dalam surga, min yaqutati hamra'u, daripada yakut yang merah, lahu arba'una baban, baginya mempunyai 40 buah pintu. Amalannya sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang fardu dengan berjamaah, kemudian duduk di majlis ilmu dan mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat mengamalkan. Mudahan kita dianugerahi Allah Ta'ala kemudahan dan keikhlasan di dalam beramal beribadah, amin ya rabbal alamin. Disebutkan oleh Ka'abul Ahbar, meriwayatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, di dalam salah satu wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, ujar Allah Ta'ala, ya Musa, atuhibbu allayana laka min atasin yaumal qiyamati, min atasin yaumal qiyamati,
wahai Musa, apakah engkau ingin supaya tidak dilanda kehausan pada hari kiamat? Apakah engkau ingin, apakah engkau kepingin agar atau supaya tidak dilanda kehausan pada hari kiamat, yang mana matahari didekatkan dekat kepala, panas terik matahari luar biasa. Qala, lalu Nabi Musa menjawab, ilahi na'am, inggih wahai Tuhanku, ujar sidin ulun mau. Qala, lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, fa'aksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah, banyak-banyaklah bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah ujar Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan mendapatkan kehausan pada hari kiamat. Mudahan Allah Ta'ala memudahkan lisan kita, membukakan hati kita untuk senantiasa suka membaca salawat kepada Rasulullah dan juga salawat kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian diriwayatkan daripada Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengata atau mengucapkan jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu, maka ia pun telah memayahkan 70 orang malaikat untuk menulis selama 1000 pagi atau 1000 baisukan, yaitu menulis pahala orang yang membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Boleh ditambahi seperti ini, jazallahu anna sayyidana, buati sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Boleh ditambahi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Boleh ditambahi nang kaya itu. Minggu tadi kita membicarakan tentang masalah rahasia sembahyang sampai kepada berdiri betul. Sampai kepada berdiri betul minggu tadi. Kemudian sembahyang pada istilah lugat atau bahasa. Sudahkah guru ilmi ini, guru ilmi? Minggu tadi ada lagi lah? Belum. Sembahyang atau salat pada istilah lugat atau pada bahasa. Pada bahasa adalah berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sembahyang penuh dengan doa-doa permohonan, di antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada pian kami menyembah dan kepada pian kami meminta tolong atau minta pertolongan. Kita kawa menyembah Allah, kawa mengingat Allah, itu dengan pertolongan Allah Ta'ala juga, atau kita memandang itu adalah kebaikan Allah. Ibaratnya kita ini kadada berisi kisah.
itu adalah kisah Allah zahir lawan kita. Lalu Allah membukakan hati kita, lalu mulut kawa berucap meminta pertolongan kepada Allah, maka hakikatnya Allah menzahirkan kisah Allah yang maha kuasa. Kemudian sembahyang pada istilah syar'i atau pada istilah syariat ialah aqwalu mubtatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimin. Sembahyang pada syariat ialah perkataan atau bacaan-bacaan yang dimulai atau diawali dengan takbir, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, wa muhtatamatun bitaslimin, dan disudahi atau diakhiri dengan salam, biarkani maksusatin, dengan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Itu menurut pada syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ujar Nabi, man sami'al munadiya falam yujib, barang siapa yang mendengar ia akan adzan, mendengar orang memanggil kita supaya kita pergi melaksanakan sembahyang, maka ujar Nabi falam yujib, maka ia tiada menjawabnya, yakni kada mau mendatangi sembahyang dengan berjamaah, lam yurad khairan wa lam yurad bihi khairan, niscaya tiada berkehendak ia akan kebaikan dan tiada dikehendaki dengan dia akan kebaikan. Ini ujar Rasulullah. Maka sembahyang berjamaah itu adalah ciri sembahyangnya Nabi. Beliau mengerjakan sembahyang fardu selalu dengan berjamaah. Ujar Nabi, sholatur rajuli ma'al jama'ati khairum min sholati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sembahyang seorang ma'al jama'ati, dengan berjamaah, sekurang-kurangnya 2 ikung. Khairum min sholati, lebih baik daripada sembahyang arba'ina sanatan, selama 40 tahun, fi baitihi munfaridan, di dalam rumahnya selama 40 tahun dengan khusyuk dan khudunya. Tapi sorangan dibandingkan orang yang sembahyang dengan berjamaah, walaupun ampun maaf minta halal minta ridho dunia dan akhirat. Pertama, orang yang sembahyang itu Allah memandang dengan pandangan rahmat kepada imam. Allah pandang hati imam, bila imamnya khusyuk, makmumnya kada khusyuk, maka diterima seluruh jamaah tersebut karena imamnya dalam keadaan sembahyangnya khusyuk. Ingat benar sidin lawan Allah Ta'ala. Tapi ternyata ketika dipandang hati imam galau, hati imam layau, hati imam kasitu kamari indahenu keingatan pahumaan betanam tadudi pada orang. Hati imam pulang keingatan, pulang napa minum di warung kada ingat bayar. Dalam sembahyang timbul nak kada ingat bayar tadi. Allah pandang hati imam kada khusyuk, tapi syarat dan rukunnya pas saja. Bacaannya pas, rukun kaulinya bacaan, rukun fi'linya gerak dan diamnya pas, rukun kalbinya pas saja, cuma malayau. Kemudian yang kedua, Allah memandang pulang kepada makmum yang di belakang imam. Dipandang Allah hati makmum, ternyata di dalam makmum tadi nang beberapa jumlah orang tadi pian
sabarataan sama pada layau. Layau berataan mangarat hati ini mangaradau kasih to kamari. Macam-macam diingatakan hati bepandir mun aku berduit ya hendaknya makan pintol di Banjar. Ujian saikong aku mun sugih haji sudah 2 kali dah aku mun sugih sekali dapat duit nang payu tanah tuh 2 miliar aku bebini anom pulang ya saikong nih maka sambehyang orangnya nih mangaradau ngarannya. Imamnya layau, makmumnya layau mengaradau. Allah pandang pulang dengan pandangan rahmat. Pandangan yang ketiga, hambanya tadi mau melaksanakan sembahyang berjamaah. Karena mau berjamaah, maka seluruh jamaah tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya karena mau berjamaah. Nah, ini untungnya kita berjamaah. Kita berjamaah ini untung pian dapat pandangan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Jadi semalam waktu berdiri betul kita mengucapkan takbir Allahu Akbar rukun qauli. Maka rukun qauli ini ta'alluqnya. Nah, ta'alluqnya kepada apa? Kepada sifat. Ta'alluqnya kepada sifat sama artinya mendengar zat Allah Ta'ala mustahil tuli. Nang mendengar itu sifat Allah Ta'ala itu zatnya nang mendengar nang tuli kita. Maka Allah Ta'ala batajali kepada sifatnya. Sifat Allah Ta'ala ini batajali nampak lawan diri kita ketika kita melaksanakan ibadah sembahyang mengucapkan kalimat takbir yang kalimatnya rukun qauli tadi wajib didengar oleh telinga kita. Maka ketika kita mendengar daripada kalimat yang keluar daripada mulut kita, nampaklah sifat Allah yang bernama sama artinya mendengar zat Allah Ta'ala mustahil tuli nampak pada diri kita. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka di dalam hati kita diisi dengan niat. Diisi dengan niat, dan niat itu ada 3 macam. Pertama qasad, yang kedua ta'arud, yang ketiga ta'yin. Waktu kita mengucapkan huruf alif sampai akhirnya huruf ra, Allahu Akbar, maka di dalam hati kita mengata aku sembahyang fardu maghrib, aku sembahyang fardu maghrib, itu nang wajibnya. Bila pian sudah mengatakan aku sembahyang fardu maghrib, maka sahlah niat tersebut. Adapun nang sunatnya, di dalam niat itu nang sunatnya, di dalam sembahyang 5 waktu itu nang wajibnya nang dikata di dalam hati. Nang sunatnya nih pada sembahyang 5 waktu itu 4 perkara nang sunatnya, yaitu pertama meniatakan bilangan rokaat, itu sunat hukumnya meniatakan bilangan rokaat, seperti fardu maghrib 3 rokaat, fardu zuhur 4 rakaat, fardu asar 4 rakaat, itu hukumnya sunat. Seandainya tertinggal menyatakan rakaat, bilangan rakaatnya, sah niat kita. Yang kedua yang sunat di dalam kita meniatkan di dalam sembahyang, menyatakan menghadap kiblat. Bila tertinggal di dalam niat tadi menghadap kiblat, sah saja sembahyang kita, karena itu sunat saja di dalam niat. Cuma wajib
kita menghadap kiblat, batang tubuh kita menghadap kiblat, dada kita menghadap kiblat, hati kita menghadap Allah Ta'ala. Ya, jadi meniatkan menghadap kiblat sunat. Yang ketiga, menyatakan tunai pada sembahyang fardu sunat juga hukumnya. Itu sunat aja menyatakan tunai. Namun orang nikah kedakawa nang tinggal nang tunai ini guru ilmiah. Kedakawa kalau tinggal kena nang tunai ini, nah bisa aja mah diganti berhutang boleh aja juga. Saya terima nikahnya Nurjannah binti Haji Tarsi binti Haji Salman dengan maharnya 4 juta rupiah, dibayar berhutang ya. Berhutang bayar boleh ya karena bayarnya. Wahai Muhammad Ilmi, wahai saudara Ustadz Muhammad Ilmi, saya kawinkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Ulpah Mariatul Kiptiyah. Mayam lain guru ilmi lain lah. Yang wali bapaknya telah berwakil denganku dengan maharnya 100.000 dibayar tunai. Langsung jatuh, jangan gentong bilangnya sasaya tata nah ya diulangi ya langsung aja boleh dipujat tuh pian, maka boleh dipujat pangulul menggitir lo jenang mandi tuh bahari. Keempat, meniatakan karena Allah Ta'ala. Nah itu nang sunatnya di dalam niat. Nang wajibnya aku sembahyang fardu maghrib, itu nang wajibnya tambahi rakaatnya 3 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Pertanyaan, ulun bisa betakun bahari lawan guru, abah guru, kenapa jadi zuhur itu 4 rakaat? Jadi jawaban sidin jadi zuhur itu nangai 4 rakaat karena ada 2 tangan dan 2 kaki. Allah mengadakan 2 tangan dan 2 kaki. 2 tambah 2 berapa? 4 lah. 4 kah 7 kah? Kalau enak itu 7. Karena ada 2 tangan dan 2 kaki. Itu jadi mengadakan zuhur 4 rakaat. Ada lagi, karena huruf Allah itu ada 4, alif, lam awal, lam akhir, dan huruf ha. 4 rakaat bilangan sembahyang zuhur. Kenapa asar itu jadi 4 rakaat? Sembahyang asar jadi 4 rakaat karena ada muka, ada belakang, ada kanan, dan ada kiri. Ya kalau muka, belakang, kanan, dan kiri. Saraba 4. Kitab 4. Kitab apa? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kenapa jadi maghrib itu jadi 3 rakaat? Maghrib 3 rakaat. Kenapa jadi maghrib itu 3 rakaat? Ada pulang pertanyaannya tuh. Aina dulu ini. Padahal kan habis. Asar jadi 4 rakaat karena ada zat, sifat, asma, dan af'al. Itu isa jadi jangan pak. Jadi asar itu 4 rakaat. Dan jadi semua sembahyang itu ada model, pasti ada rahasianya pian sembahyang tadi. Dan ketika kita mengangkat takbiratul ihram itu ketika kita berdiri bagi nang mampu dan nang kada mampu berdiri dengan duduk,
kada mampu berduduk dengan berbaring atau berabah. Itu bagi nang kada mampu. Nang sunatnya, nang afdalnya adalah dalam keadaan berdiri betul. Berdiri betul adalah rukun fi'li. Rukun fi'li ta'alluqnya kepada sifat basar, yaitu melihat Allah Ta'ala, tajalli af'al Allah Ta'ala, artinya nampak gawian Allah Ta'ala lawan diri kita. Karena berdiri betul ini harus dilihat oleh mata. Berdiri betul nih dilihat oleh mata, sedangkan melihat itu adalah sifat Allah nang zahir lawan kita, sedangkan kita kadada bisi panglihatan, maka nampaklah Tuhan itu Allah Ta'ala parak benar lawan kita. Hendaknya kita takutan lawan Allah, kalau sembahyang kita tadi kada diterima Allah Ta'ala. Hendaklah hati kita senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semalam berdiri betul itu lambangnya api, sedangkan rukuk itu adalah lambangnya angin. Ialah rukuk lambangnya angin. Rukuk lambangnya angin. Rukuk asalnya daripada angin, bukan angin timur dan bukan angin barat. Adapun artinya angin itu yaitu hakikat sifat jamalullah, yaitu artinya keelokan Allah Ta'ala, yaitu dua perkara, tuha dan muda atau tuha dan anum. Adapun hamba itu sekali-kali tiada mempunyai tuha dan muda, karena tuha dan muda itu dengan iradatnya juga, yaitu dengan kehendak Allah atau dengan anugerah Allah Ta'ala juga. Adapun yang dipanakan di dalam rukuk yaitu segala nama kita yang baharu, seperti kata arifu billah la asma'a bis salati illallahu ta'ala, artinya tiada yang bernama yang lain di dalam sembahyang itu hanya nama Allah Ta'ala jua, pada pandangan orang yang berhakikat, orang yang makrifat kepada Allah Ta'ala. Nah, angin itu ada lawan kita, api ada lawan kita, tanah ada lawan kita, banyu ada lawan kita. Hendaklah kita ini berisi sifat seperti angin. Apa itu angin? Angin ini bersifat jujur. Angin tidak pernah berdusta. Contoh pian minta ridho dunia dan akhirat, minta ampun ibu-ibu lah. Angin ini kada susah berdusta pian. Contoh misalnya, sudah kalau kisahkan ya belum kah? Orang di halaman rumah kita membawa nang babu harum tampak tiwadak. Orang tuh berjualan membawa tiwadak lalu di halaman rumah kita. Ulun hendak bertakun lawan pian bau bujuk maulah tiwadak tuh baunya bau durian. Tiwadak lalu di halaman rumah kita, pasti aromanya adalah aroma tiwadak. Siapa nama menyampaikan bau tiwadak atau kalau hidung kita? Hembusan angin yang lalu, tiupan angin baya mencium bau tiwadak melarak luang hidung. Bau tiwadak menyaja bejinguk besar bujur paman buat dua karung nah tiwadak ya paman, ayo cel tiwadak, ayo aja tinggiran tiwadak cel aja. Rupanya Aceh ini lalu tiwadak no karat harus den. Kada lawas pulang lalu orang buat durian. Nah, baunya durian. Buahnya berduri, kada memberi kapingin, tapi rasanya pian katagihan bila makan durian nih. Tapi wah ini bila orang berumur 50 tahun jangan tapi banyak makan durian. Kenapa? Karena mengakibatkan kolesterol naik dan darah bisa naik bakajut. Tapi ujar orang awin minta ampun minta ridho, bila pian supaya nyaman makan durian ini kada apa, imbahnya tuh buat banyu bedang di wadahnya tuh, minum banyunya itu penangkalnya aja, penangkalnya. Ulun ingat benar waktu Al Mukarram
Habib Syekh bin Habib Abdul Qadir Solo. Beliau diundang oleh Bupati Barito Kuala, disuguhakan kepada beliau apa, buah durian. Masya Allah, kencang sin makan durian pian. Maka durian kita terkenal manis dan lezat rasanya. Ulun jatalah pian separuh para hendak sabigi sukan. Ada mau berdusta pian anginnya. Orang menyanga iwak wadi di sebelah rumah. Mandingur bawadi oma, nah parut gelurukan pian dapatnya bawadi, wadi papuyo. Oma gelurukan parut, apalagi bisukan kada makan. Jam 11, jam 10 orang menyanga wadi, oma nyamannya wadi bebenam, wadi besanga. Kuahnya pulang napa gangan waluh nang belemak itu. Ama cacapannya acan na pulang. Makan dua lagi bini, nang bini kada bersalawar, ya Allah, nyamannya. Nah, nang lagi kada bersalawar, nang bini sama juga, mbah makanan, umur satang, mamajan ada pulang sini. Allahu Akbar. Adalah suatu berdusta angin. Nah, kayak itu juga kita, mudah-mudahan kita kau mengambil sifat angin tadi. Artinya sifat jujur nang ada lawan angin. Kada mau tepo huruf baunya pian, bau asam kada mau bau durian. Namun kalau ada mun nang pisang bebuah nangka, itu ulun pernah bertemuan. Pisang bebuah nangka. Ayo pian suah mana Pak Haji Abdul Hamid mana nih? Bisa lah menemui pisang berbuah nangka. Ulun pernah menemui pisang berbuah nangka. Rupanya pisang tadi kada jauh lawan nangka. Pisangnya kada berbuah, nangka berbuah. Nah itu namanya pisang berbuah nangka. Nah, jadi kita nih hendaknya bersifat seperti angin. Kalau api itu sifatnya panas. Jadi kita di dalam ibadah ini hendaknya bersemangat kita di dalam beribadah kepada Allah, berlomba-lomba jangan dingin. Artinya api itu panas. Jadi kita ini bersemangat, himmah kita kepada Allah, bersemangat di dalam beribadah. Jangan loyo di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi nang dipanakan kita di dalam rokok, nang dipanakan di dalam rokok yaitu segala nama kita. Nah, jadi kita ini kada bisi nama, hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika rokok dengan tumak ninah, wajib dengan tumak ninah. Sekedar membaca subhanallahi wa bihamdihi dan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, itu hukumnya sunnat hayat. Membaca tasbih di dalam rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, itu hukumnya sunnat hayat. Tapi pian bila kita membaca sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sepertiga jasad kita akan dilepaskan Allah daripada api neraka. Bila kita membacanya 3 kali, maka seluruh jasad kita akan dibebaskan oleh Allah daripada api neraka dengan sebab membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih ketika di dalam rukuk. Membacanya sunat, rukuknya rukun fi'li, tumak ninahnya juga rukun fi'li, rukuknya rukun fi'li, artinya gerak dan diamnya nih. Tumak ninahnya termasuk rukun juga. Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih hukumnya sunnat hayat. Apabila tertinggal membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, sah sembahyang kita, cuma kerugian besar, pahalanya genal buai.
Jadi kawa kita membaca subhana rabbil azim wa bihamdi, ingat di dalam hati, ini adalah kebaikan pian ya Allah, ini adalah rahmat pian jua ya Allah, ini adalah pertolongan pian jua ya Allah. Bila kita kembali kepada sembahyang hakikat, bahwasanya nang sembahyang ini lain kita. Siapa nang sembahyang? Kada lain nang sembahyang adalah kita pandang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nampak lawan kita sekalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi pian sabarataan. Mudahan dosa kita diampuni Allah, dosa mama abah kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala zahir dan batin. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.